dimajukan adalah Presiden Haji Muhammad Soeharto. Lahir dari keluarga petani di Kemusuk, Yogyakarta pada tanggal 8 Juli tahun 1921 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 27 Januari tahun 2008 pada usia 86 tahun. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan Jasanya kepada bangsa dan negara juga tidak bisa disepelekan. Akan tetapi bagi kaum komunis kemudian lantas di kelak kemudian hari ternyata dalam rangka mempersiapkan kompetisi pesaing dengan bangsa lain kita masih kurang baik, kurang sempurna. Nah, untuk menghadapi banjirnya daripada barang-barang itu, sampai sekarang Presiden kedua Republik Indonesia ini difitnah dengan masif dengan cara memutarbalikan fakta sejarah yang sudah tertulis di bangku sekolah dengan sistematis. Dari keadaan yang seperti itu, maka kami sebagai salah satu generasi yang mendapatkan pendidikan Pancasila saat sekolah di masa beliau masih menjadi presiden, merasa ada tanggung jawab untuk memberikan jawaban atas tuduhan miring terhadap beliau, untuk mengimbangi informasi-informasi yang menyudutkan beliau, terutama bagi generasi muda yang tidak tahu mengenai tentang sejarah masa lalu bangsa ini. Inilah merupakan satu juga kekuatan yang harus kita akhirnya belajar sejarah dari sumber yang salah, yaitu bersumber dari orang-orang simpatisan atau pendukung komunisme yang sangat gencar ingin mengubah sejarah masa lalu mereka. Bukan kita curang, tidak, tapi kita menyelamatkan negara. Dunia yang Kita sekarang harus Presiden Soeharto dalam pernyataannya, ini adalah daya pernyataan saing kita tersebut. ini. Dan pasti kita dapat, kita yakin. Dr. Tapi Mahathir yang Mohamad, kata tidak mantan senjatanya Perdana Menteri adalah Malaysia, mulai sekarang mengatakan adalah krisis ekonomi nasionalisme. tahun Mencintai pada 1998 tanah air, memang dirancang untuk mencintai pada menjatuhkan produk Pak dalam Harto. negeri. Harus Jika mulai Pak sekarang. Harto tidak jatuh, Jangan-jangan mulai Indonesia sekarang akan kita jadi lebih negara maju. cinta kepada produk impor, itu Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura, juga mengatakan sekarang harus betul-betul Pak Harto apa yang pemimpin kurang luar baik biasa. sekali itu Beliau merupakan harus mendapat lebih- tempat terhormat dalam harus sejarah kita Indonesia. gunakan. Sedangkan Sultan Bolkiah dari Kerajaan Brunei mengatakan, Dari awal Indonesia merdeka hingga saat ini, dipimpin Pak Harto, Indonesia bersatu, pemerintahan stabil, mulai dari ekonomi Presiden maju Soekarno pesat. sebagai Sangat presiden disayangkan pertama, beliau dijatuhkan. di Bapak Proklamator. Soeharto dengan julukan Bapak Pembangunan. B.J. Sebenarnya Pak Harto berkali-kali mengutarakan niat untuk mundur, namun beliau melihat ancaman luar biasa besar membahayakan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. sekaligus adalah presiden wanita pertama Fitnah KKN Indonesia. terhadap Pak Harto dan keluarga yang kemudian dituangkan terhadap MPR untuk memeriksa harta kekayaannya ternyata tidak infrastruktur. Majalah Time memfitnah Pak Harto dan keluarga dengan tuduhan punya simpanan 30 miliar dolar Amerika Serikat. Ternyata tidak terbukti sama sekali. Tersebut, versi pembelajaran Berbagai tim khusus dibentuk pemerintah untuk menyelidiki harta Pak Harto. Satu pun tak menemukan rekening yang mencurigakan di perbankan asing. karena setiap orang pasti akan memiliki perbedaan pendapat. Silahkan cari kemana saja. Jika terbukti saya ada simpanan 1 sen saja, saya siap dihukum mati, kata Pak Harto. Semua tuduhan itu adalah fitnah. Berikut ini adalah alasan mengapa Soeharto menjadi presiden terbaik. Belakangan terbukti Pak Harto dijatuhkan oleh konspirasi global, yaitu Partai Demokrat Amerika Serikat, Partai Komunis Cina, dan sekutunya yang berkolusi dengan kelompok anti Soeharto. Keluar dari anggota PBB. Penyebab utama Pak Harto dijatuhkan adalah karena kemesraan dan keberpihakan Pak Harto yang sangat besar kepada umat Islam sejak tahun 1986. Ternyata ada pihak-pihak tertentu yang marah. Presiden Soekarno menetapkan Republik Indonesia merdeka pada tahun 1945. Namun kemerdekaan umat Islam Indonesia sejatinya baru terjadi pada tahun 1986 sampai 1987 setelah Pak Harto berpaling ke Islam. akibatnya harga bahan pangan naik. Dan Sebagai manusia, Pak Harto sudah pasti tidak sempurna. Ada kelemahan, kesalahan, kekurangan, namun beliau tetap pahlawan. Jasanya luar biasa besar. Terbukti pada beberapa hari setelah Partai Komunis Indonesia melancarkan gerakan 30 September, garis miring Partai Komunis Indonesia, membunuh para pimpinan TNI Angkatan Darat, ulama-ulama, dan tokoh-tokoh anti PKI di seluruh Indonesia. Tahun 1961 sampai dengan 1965 meningkat. Dari dokumen rahasia CIA yang sudah boleh diakses publik ditemukan catatan pejabat CIA tentang pertemuan pertama CIA dengan Pak Harto pada awal Oktober tahun 1965. CIA belum pernah membuka ke publik. Pak Harto juga tidak pernah mengungkap mengenai pertemuannya dengan CIA beberapa hari setelah G30 SPKI di Jakarta. Laporan CIA itu menyebutkan bahwa setelah PKI melakukan Gestapo atau Gerakan September 30, TNI Angkatan Darat dipimpin oleh Majen Soeharto berhasil menggagalkan PKI
untuk kendalikan NKRI. Faktor utama kegagalan Gestapo PKI menurut CIA adalah timing yang tidak tepat. Gestapo dilakukan 5 hari sebelum hari ulang tahun TNI pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 adalah kesalahan fatal. Gestapo PKI dilancarkan pada saat seluruh pasukan TNI dan pimpinan TNI sedang berkumpul di Jakarta. Mobilisasi pasukan dalam rangka hari ulang tahun TNI. Kesalahan fatal kedua PKI adalah meremehkan sosok Soeharto yang hanya seorang panglima pasukan cadangan TNI Angkatan Darat. Dulu Kostrat tidak prestisius. Panglima Kostrat yaitu Majen Soeharto sebagai pimpinan pasukan cadangan pada saat itu memang tidak diperhatikan PKI sebagai pimpinan utama TNI Angkatan Darat. Underestimate terhadap Soeharto juga disebabkan karakternya yang tidak menonjol. Soeharto tidak terseret dalam faksi tertentu di Angkatan Darat. Dalam hal ini yang harus kita ketahui adalah pada masa itu Kostrat tidak memiliki pasukan tempur. Jadi Majen Soeharto pada saat itu tidak memiliki pasukan yang siap untuk berperang. CIA mengungkap sikap low profile Soeharto disebabkan oleh kegagalan besar operasi Trikora pembebasan Papua Barat, di mana TNI kalah telak dari Belanda. Ada beberapa fakta sejarah tentang operasi Trikora pembebasan Papua Barat yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah operasi Trikora gagal total. Ribuan anggota TNI gugur di hutan belantara Papua tanpa pernah berperang dengan musuh, yaitu dengan pasukan Belanda. Yang kedua, hampir 10.000 tentara Republik Indonesia mati di hutan belantara Papua karena malaria, kelaparan, kedinginan, dan lain sebagainya, bukan karena bertempur. Yang ketiga, armada Angkatan Laut Republik Indonesia gagal menembus blokade Papua. Dari 25 kapal perang, hanya 3 yang bisa menuju ke Papua Barat, dan akhirnya tenggelam di gempur armada Belanda. Dan yang keempat adalah 25 kapal perang Republik Indonesia dibeli dengan pola utang dari Uni Soviet, tidak bisa menuju ke Papua karena tidak ada bahan bakar minyak, dan akhirnya mangkrak di Makassar. Karakter Soeharto yang low profile, tidak suka berpolitik selama menjadi perwira TNI, membuat posisinya dianggap netral, tidak berbahaya oleh PKI. Di internal TNI pada saat itu, ada TNI faksi pro Soekarno, seperti Jenderal Ahmad Yani, ada faksi pro Abdul Haris Nasution yang anti PKI, dan faksi TNI yang pro dengan PKI. Dari film G30S PKI yang dibuat berdasarkan fakta sejarah itu, rakyat tahu bahwa sempat timbul pro kontra di Politbiro PKI mengenai Jenderal Ahmad Yani. Keputusan PKI untuk menculik dan membunuh Jenderal Ahmad Yani yang Soekarnois di debat anggota Politbiro PKI. Akhirnya bulan disepakati, Jenderal Ahmad Yani masuk daftar korban. Dokumen CIA menyebut bahwa keputusan PKI untuk menghabisi Jenderal Ahmad Yani karena dikhawatirkan Yani akan jadi masalah jika Soekarno meninggal dunia. Sedangkan Majen Soeharto adalah staf dari Jenderal Ahmad Yani. Pak Harto tidak termasuk pimpinan TNI Angkatan Darat yang diperhitungkan oleh PKI. Inilah kesalahan fatal Gestapo PKI. Laporan CIA jelas menyebut ada kesalahan analisa Politbiro PKI dalam menyusun daftar korban. PKI tidak memperhitungkan kemampuan militer Soeharto. Secara politik, benar Majen Soeharto sudah tamat karena memalukan Soekarno. Secara militer juga tamat karena hanya jadi panglima pasukan cadangan. Dari perspektif faksi militer, Soeharto tidak masuk faksi manapun. Soeharto hanya dianggap bayang-bayang Jenderal Ahmad Yani. Gestapo pun dilancarkan PKI. Pertanyaan besar pun muncul tentang faktor keberhasilan Soeharto melakukan serangan balasan terhadap aksi Gestapo yang berujung kepada penumpasan PKI terjawab dalam laporan CIA. Saat hampir semua pimpinan TNI Angkatan Darat yang anti PKI dan pro Soekarno sudah dibunuh PKI, yang tersisa hanya Majen Soeharto dan Jenderal Nasution yang terluka. Muncul pertanyaan, mengapa Soeharto bisa memobilisasi TNI begitu cepat dalam jumlah besar? Sehingga meningkatnya taraf kesejahteraan tahun 1965. Yang kedua, Soeharto adalah mantan Panglima Trikora, satu-satunya jenderal yang berpengalaman dalam mobilisasi pasukan TNI dalam jumlah besar yang luput dari analisa PKI. Soeharto sebagai mantan Panglima Operasi Trikora sangat berpengalaman memimpin memobilisasi ratusan ribu pasukan dari 3 matra TNI. Sekakmat TNI berhasil membalas aksi PKI. Bagi Soeharto memerangi pemberontakan PKI tahun 1965 sama seperti perang lawan pasukan Belanda. Hanya saja PKI lebih lemah daripada Belanda.
Laporan CIA tentang G30S PKI dan operasi penumpasan PKI yang baru diungkap setelah 30 tahun disimpan sebagai dokumen rahasia menjawab banyak pertanyaan rakyat. Jika bukan karena Majen Soeharto yang tersisa dan mengambil alih komando pimpinan TNI Angkatan Darat, sejarah Indonesia pasti berubah. Republik Indonesia sudah pasti akan menjadi negara komunis. Banyak kemungkinan yang akan terjadi dan semuanya lebih buruk jika tidak ada Majen Soeharto ketika Gestapo PKI terjadi. Komunis Rusia setelah sukses melakukan revolusi Bolshevik pada tahun 1917, komunis Rusia melakukan pembersihan. Puluhan juta rakyat anti komunis dibunuh. Komunis Cina selama revolusi kebudayaan membunuh puluhan juta rakyatnya sendiri. Vietnam, Kamboja, Laos, Kuba, dan lain sebagainya. Bahkan Korea Utara yang sampai detik ini masih konsisten menjadi negara komunis, menerapkan sistem yang sangat otoriter. Komunis membunuh jutaan rakyat mereka sendiri yang anti komunis. Dan yang harus kita ketahui adalah komunis di seluruh dunia adalah sama. Sesama komunis bersaudara dan saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Komunis tidak mengenal batas negara. Mereka dipersatukan oleh doktrin Komintern. Doktrin komunis internasional melahirkan konsistensi militansi setiap kader komunis. Ikatan persaudaraan komunis dunia yang sangat erat. Jumlah penduduk yang sangat besar tidak sebanding dengan peningkatan produksi pangan. Kembali ke laporan CIA. Laporan tersebut telah membuktikan Soeharto tidak seperti tudingan sekelompok orang. Disebutkan bahwa setelah Soeharto berhasil memegang kendali TNI dan memulihkan pemerintahan, CIA menawarkan banyak bantuan, namun semua ditolak oleh Soeharto. Soeharto hanya mau berunding dengan CIA Amerika Serikat jika prasyarat yang dimintanya disetujui oleh pemerintah Amerika Serikat. Jika tidak, maka tidak ada perundingan. Pada tahun 1990-an, Apa syarat yang diajukan Majen Soeharto kepada CIA Amerika Serikat? dan IMF. Tujuannya adalah untuk Bukan senjata, bukan pula uang suap, dan juga bukan info intelijen. menjadi negara yang Pada bulan Oktober tahun 1965, rakyat kelaparan. Inflasi 650%. Standar normalnya adalah kurang dari 10%.